Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini yaitu mengenai kinetika kimia dan kode reaksi. Sebelum menyimak penjelasan tentang kinetika kimia dan kode reaksi, sebelumnya perkenalkan nama saya Lagi Hasanuri Asor dari kelas kimia B. What is the chemical kinetics? Apa yang dimaksud dengan kinetika kimia? Kinetika kimia yaitu membahas seberapa cepat reaksi tersebut dapat berlangsung dan laju reaksi akan mengukur seberapa cepat berlangsung reaksi dalam satu waktu. Seperti halnya misalnya contoh ada reaksi reaktan 2A menjadi produk B. Pada persamaan ini menghasilkan min 1/2 delta konsentrasi A per delta B atau delta konsentrasi B per delta T. Di sini nilai reaktan yaitu bermuatan negatif dan produk bermuatan positif. Delta sendiri adalah suatu perubahan dan T adalah waktu. Kemudian berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi. Yang pertama yaitu ada luas kontak. Luas kontak yaitu semakin besar luas kontak, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Seperti halnya air dalam bak mandi yang terlihat jernih tanpa memiliki endapan. Meskipun mengandung ion-ion yang berpotensi berbentuk oksigen. Jika kontak langsung dengan oksigen yang ada di udara dikarenakan kontaknya hanya yang ada di permukaan saja. Hanya di bagian atas bak mandi saja. Jika kontaknya diperluas, misal air tadi menyentuh dinding kamar mandi, maka semua kontak antara air dan oksigen akan membentuk oksida. Dan yang kedua yaitu konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi, maka peluang untuk pertumbukan semakin besar, sehingga reaksi semakin banyak atau cepat. Contohnya, ketika kita bandingkan antara pasar modern dan pasar tradisional, jika pada pasar tradisional pengunjungnya banyak, sehingga kontak antar pengunjung peluangnya lebih besar dibandingkan dengan pasar modern yang pengunjungnya lebih sedikit, sehingga peluang kontak dengan pengunjung lain lebih sedikit. Yang ketiga yaitu suhu reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi endoterm akan berlangsung lebih cepat. Contohnya, seperti pada proses pelarutan gula. Bila menggunakan air panas, maka gula akan cepat larut. Kemudian, kondisi global warming yang mengakibatkan beruang kutub kehilangan tempat tinggalnya pada waktu suhu bumi menjadi lebih tinggi. Akibat dari global warming ini, semua reaksi yang ada di bumi menjadi lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu adanya katalis. Adanya katalis akan mempercepat reaksi. Contohnya, saat mengunyah makanan. Ketika kita mengunyah lebih banyak, kemungkinan memicu enzim amilase yang akan diproduksi oleh air liur kita. Enzim ini akan memecah karbohidrat. Mungkin ketika kita mengunyah nasi lebih lama, maka kita akan merasakan rasa manis. Dan juga contoh lainnya, jika mobil melewati pegunungan, maka mobil tersebut harus melewati jalan yang berbelok-belok supaya mengurangi risiko tanjakan. Kemudian berikutnya ini ada hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi, pengukuran laju secara percobaan
menghasilkan hukum laju yang menyatakan laju dalam konsentrasi laju dan konsentrasi reaktan. Seperti misalkan ini reaksi A plus B menghasilkan produk T plus D. Maka hukum lajunya ini konsentrasi A pangkat X dan konsentrasi B pangkat Y. Order reaksi selalu ditentukan oleh konsentrasi reaktan, tidak pernah konsentrasi batu. Untuk menemukan X dan Y ini diperlukannya penelitian lebih lanjut. Kemudian berikutnya yaitu order reaksi. Di dalam order reaksi kita mempunyai 3 macam. Yang pertama yaitu order 0. Reaksi disebut order 0 jika perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju. Misal pada persamaan laju order 0 ini ada reaktan A menghasilkan suatu produk. Di sini rumus umum untuk laju yaitu min delta konsentrasi A pada delta T. Untuk rumus umum order 0, lajunya yaitu konstansa yang ini konsentrasi A 0. Maka jika disamadengankan menghasilkan, maka jika disamadengankan ini dari min delta konsentrasi A per delta T sama dengan konsentrasi A pangkat 0, maka dihasilkan delta konsentrasi A per konsentrasi A pangkat 0 sama dengan min konstanta kali delta kali waktu. Nah, jika telah didapatkan seperti ini, maka kita langkah berikutnya yaitu kita integralkan. Maka dari A0 mencapai A dan 0 mencapai T. Hasil dari integral ini yaitu kita mendapatkan konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0 sama dengan min konstanta dikali waktu. Nah, dari ini kita umpamakan konsentrasi A min konsentrasi A0 ini sama dengan Y dan min K ini sama dengan F dan waktu ini T sama dengan Y. Maka dihasilkan min delta konsentrasi A sama dengan delta T dibagi delta T sama dengan konstanta. Nah, untuk satuan konstanta yaitu molar per detik atau M kali detik. Untuk waktu paruh dari order 0 yaitu kita dapatkan persamaan konsentrasi A sama dengan min konstanta kali waktu ditambah konsentrasi A 0. Untuk mendapatkan paruh waktu, maka yang perlu diperhatikan ini jika ingin mendapatkan paruh waktu, konsentrasi A sama dengan setengah dari konsentrasi A0. Untuk rumusnya setengah konsentrasi A0 yaitu sama dengan min konstanta dikali waktu setengah ditambah konsentrasi A0. Untuk konstanta T setengah sama dengan konsentrasi A0 dikurangi setengah konsentrasi di ini apa di setengah dikurangi setengah konsentrasi A0 sama dengan setengah konsentrasi A0 sama dengan atau bisa ditulis
juga dengan konsentrasi A0 per 2 kali. Dan yang kedua di sini ada orde 1. Reaksi untuk orde 1 ini kita harus memulainya dari rumus umum laju, yaitu min delta konsentrasi A per delta T. Untuk rumus laju orde 1 yaitu konstanta dikali konsentrasi dari A. Lalu kita sama dengankan min delta konsentrasi A per delta E sama dengan konstanta dikali konsentrasi A. Maka di sini kita dapatkan konstanta sama dengan min delta konsentrasi A dibagi konsentrasi A dikali 1 per delta T. Satuan gas sendiri yaitu molar m kali detik atau sama dengan 1 per detik atau detik pangkat min 1. Kemudian setelah itu kita dapatkan min D konsentrasi A per dT sama dengan konstanta A, atau kita bisa menulisnya dengan min D dikali konsentrasi A per konsentrasi A sama dengan min konstanta dt. Atau detik, atau kita menyebutnya dengan detik. Dengan mengintegralkan T0 dan T ini, kita dapat seperti ini, diintegralkan dari A0 mencapai A dan 0 mencapai T. Nah, pada ini kita bisa menggunakan rumus konsentrasi A min konsentrasi A0 sama dengan min konstanta dikali waktu, atau konsentrasi A per konsentrasi A0 sama dengan min konstanta T. Kemudian kita sama dengankan, setelah disama dengankan, menghasilkan in konsentrasi A sama dengan min K kali T plus konsentrasi A0. Kita umpamakan pada in konsentrasi A ini adalah D, min K ini adalah M, T adalah X, dan in konsentrasi A0 adalah B. Nah, bagaimana untuk waktu paruh dari orde 1? Waktu paruh dari orde 1 ialah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi granula. Waktu paruh orde 1 yaitu kita dapati M sama dengan konsentrasi A per konsentrasi A0 sama dengan konstanta kali T, atau kita bisa ini waktu sama dengan 1 per konstanta dikali in konsentrasi A0 per konsentrasi A. Setelah itu kita tulis lagi pada di bawah ini. Terus ada catatan penting. Bila T ini dikali dengan T setengah, maka untuk ininya konsentrasi A sama dengan A0 per 2. Maka di sini untuk waktu paruhnya sama dengan 1 per K in konsentrasi A0 per konsentrasi A0 per 2. Jadi ini sama, konsentrasi A0 dengan konsentrasi A0 sama, dikali saja langsung. Terus kita tulis lagi waktu paruh sama dengan 1 per K in 2, atau sama dengan
0,693 per konsentrasi. Kemudian lanjutannya yaitu orde 2. Untuk orde 2 ini ada satuan kita laju kedua, kita sama halnya seperti orde 0 dan orde 1, kita pilih terlebih dahulu rumus untuk laju reaksi. Dan ini delta dikali konsentrasi A per konsentrasi per delta T. Kemudian untuk laju dari orde 2 yaitu sama dengan konstanta kali konsentrasi A pangkat 2. Satuan untuk konstanta yaitu laju per konsentrasi pangkat 2 atau dengan M per detik dikali M kuadrat. Sama dengan 1 per M detik. Seperti halnya A plus B menghasilkan satu produk, maka rumus lajunya ini konstanta dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Dengan menggunakan kalkulus kita bisa merubahnya dalam bentuk seperti ini, yaitu 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A0 ditambah konstanta dikali waktu. Untuk waktu paruh dari orde 2 ini kita mendapatkan persamaan 1 per konsentrasi A dikali 1 per konsentrasi A0 ditambah konstanta kali waktu. Nah, setelah ini untuk waktu paruhnya yaitu sama dengan 1 per konsentrasi A0 ditambah konstanta kali waktu setengah. Maka kita dapati 1 per setengah konsentrasi A0 dikurangi 1 per konsentrasi A0 sama dengan konstanta kali waktu setengah. Kemudian kita gabung karena sama A konsentrasi A0 sama dengan konsentrasi A0, kita dapati 1 min setengah per setengah konsentrasi A0 sama dengan konstanta waktu kali setengah. Dikarenakan ini setengah, di atas setengah dan di bawah setengah sama, kita bisa coret. Jadi menghasilkan 1 per konsentrasi A0 sama dengan konstanta waktu dikali setengah. Maka didapati untuk waktu paruh dari orde 2 yaitu sama dengan 1 per konsentrasi A0 dikali 1 per konstanta, atau kita bisa menuliskan yaitu 1 per konsentrasi A0 dikali konstanta. Demikian video penjelasan mengenai laju reaksi dan orde reaksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.